Self-healing adalah sebuah proses yang dilakukan secara mandiri agar seseorang bisa sembuh dari rasa terpuruk dan luka batin yang mendalam. Metode ini terbukti ampuh dan berguna sekali untuk kamu yang sering memendam masalah sendiri dan tidak bisa mengungkapkannya. Banyak orang yang sering mengalami kelelahan pikiran dan membuat batinnya tertekan. Untuk mengatasinya, kamu bisa melakukan beberapa tips self-healing berikut ini. Yang pertama, berdamai dengan keadaan. Beberapa orang mungkin memiliki masa lalu yang kelam dan membekas di hati. Orang dengan masa lalunya yang buruk akan merasakan luka batin lebih lama dan tidak bisa move on dalam waktu singkat. Mereka membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa menerima keadaan yang telah terjadi di masa lalu. Namun, dengan terus meratapi kesedihan dan masa lalu justru akan lebih memperparah luka batin. Bagaimanapun itu, sesuatu yang telah terjadi di masa lalu tidak bisa kita perbaiki. Oleh karena itu, janganlah terus tenggelam pada masa lalu yang akan membuat kita tidak beranjak maju. Cobalah untuk berdamai dengan keadaan dan masa lalu. Jadikan kenangan di masa lalu sebagai guru yang baik untuk masa depan. Selain itu, alihkan pikiran terhadap hal-hal yang lebih bermanfaat agar kamu tidak berlarut-larut. Yang kedua adalah me time. Terkadang, kita lebih membutuhkan waktu sendiri untuk beristirahat sejenak dari semua masalah yang ada. Melakukan me time untuk diri sendiri adalah cara self-healing yang paling efektif. Metode me time sangat berguna agar kamu bisa memberi waktu untuk diri sendiri daripada terus memikirkan masalah hidup yang tak kunjung usai. Banyak aktivitas bermanfaat yang bisa kamu lakukan selama me time. Sebagai contoh, kamu bisa solo traveling ke suatu tempat, kulineran di restoran kesukaanmu, melakukan movie marathon, berkebun, dan bisa juga melakukan perawatan tubuh di rumah. Me time ini akan memberikan dampak yang positif dan dapat menghilangkan pikiran negatif atas masalah yang membebani hati. Yang ketiga, kenali dirimu sendiri. Berbagai metode dan tips self-healing yang sudah kamu lakukan akan terasa sia-sia jika kamu tidak mengenali diri sendiri. Jangan selalu menganggap dirimu baik-baik saja, karena hal ini akan semakin membuatmu terpuruk. Belajarlah untuk lebih memahami diri sendiri perihal apa yang membuatmu tak bahagia dan apa yang bisa membuatmu bahagia. Kamu harus tahu satu hal, bahwa selalu memendam rasa sakit dan mengabaikannya akan mengganggu kondisi fisik dan kesehatan mental. Yang keempat, menulislah tentang apa yang dirasakan saat ini. Jika sulit terbuka pada orang terdekat, kamu bisa mengekspresikan apa yang kamu rasakan dengan cara menulis. Menulis merupakan salah satu tips self-healing paling ampuh bagi seseorang yang memiliki luka batin. Kamu tidak perlu bingung harus memulainya dari mana dan tidak perlu menghiraukan benar atau tidaknya tanda baca dalam tulisanmu. Intinya, menulislah sesuai dengan apa yang kamu rasakan, baik itu perasaan marah, benci, sedih, ataupun kacau. Dengan menulis segala emosi, perasaan kacau akan tersampaikan dan bisa membuatmu menjadi lebih tenang. Kamu hanya harus mencoba mengekspresikannya agar luka batinmu sembuh. Yang kelima, berteman dengan orang yang memiliki energi positif. Circle pertemanan yang positif menjadi salah satu faktor penting untuk membantu kita sembuh dari luka batin. Sebab, teman yang tulus akan selalu membantu dan mendukung untuk kembali menata masa depan. Untuk membantumu sembuh dari luka batin, kamu harus lebih selektif dalam memilih teman. Kamu harus bisa menilainya sendiri, apakah dia orang yang akan merangkulmu atau tidak. Dan jangan pernah biarkan toxic people memasuki kehidupanmu yang baru, karena dia hanya akan membuatmu semakin terluka.